akhir. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat taat dan baik kepada sesama. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Pada saat itu mereka semua tinggal di kota Mekah. Teman-teman tahu tidak, jarak dari Indonesia ke kota Mekah itu sangat jauh. Nah, kurang lebih 8.388 km. Jika kita hendak ke kota Mekah, alat transportasinya apa coba? Iya, betul, pesawat terbang. Nah, ketika Bunda Aminah sedang mengandung, Ayah Abdullah hendak pergi berdagang bersama orang-orang Mekah yang lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Setelah persiapan selesai, mereka berpamitan dengan keluarganya masing-masing. Di negeri Syam banyak yang akan membeli barang dagangan mereka. Mereka melakukan perjalanan ini selama berminggu-minggu dan menggunakan unta. Dari pagi hingga petang, terkadang mereka berhenti untuk beristirahat. Namun ketika baru sampai di kota Madinah, Ayah Abdullah ditakdirkan oleh Allah jatuh sakit dan wafat di sana. Kabar bahwa Abdullah telah wafat bertepatan dengan usia kandungan Ibunda Siti Aminah kurang lebih 2 bulan. Kabar itu membuat Aminah dan Abdul Muthalib merasa sedih. Namun mereka tetap mendoakan Abdullah. Hari demi hari setelah berlalu dan hari yang dinanti pun akhirnya tiba. Seorang bayi laki-laki telah lahir dari perut Bunda Aminah. Semua orang merasa bahagia, terutama sang kakek Abdul Muthalib. Beliau memberi nama Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib membawa cucunya berkeliling Ka'bah dan berdoa, "Aku ingin dia menjadi orang yang terpuji, baik bagi Tuhan yang di langit maupun makhluknya yang di bumi." Ketika Nabi Muhammad lahir, diriwayatkan Ibnu Sa'ad menyebutkan cahaya menerangi istana-istana di Rum. Demikianlah cerita kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun yang sama, ketika Nabi Muhammad masih di perut Bunda Aminah, terjadi peristiwa besar yang dilakukan oleh Abraha. Ia hendak menghancurkan Ka'bah. Namun Allah mengirimkan pasukan ababil untuk melindungi Ka'bah. Seperti Abdul Muthalib, jika kita berdoa sungguh-sungguh, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menjadi teladan kita hingga saat ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah 570 Masehi. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ibunya, yaitu Ibunda Siti Aminah. Nabi Muhammad menjadi seorang yatim piatu. Dan akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan pada usia 8 tahun, kakeknya Nabi Muhammad meninggal dunia. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Nabi Muhammad
diajak berdagang ke kota Syam. Nabi Muhammad selalu berdagang sampai usianya beranjak dewasa. Bahkan ia dijuluki Al-Amin karena kejujurannya. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah berumur 40 tahun dan Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Nabi Muhammad dan Siti Khadijah memiliki 6 anak, 2 anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Mendekati usia 40 tahun ketika bulan Ramadan tiba, beliau berkhalwat sebulan penuh di Gua Hiro dengan membawa bekal yang telah disiapkan oleh istrinya Siti Khadijah. Pada suatu malam di bulan Ramadan, tepatnya di malam 17 Ramadan, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut adalah Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu Nabi Muhammad pulang dalam keadaan takut dan menggigil. Ia pun meminta untuk diselimuti oleh istrinya Siti Khadijah. Setelah itu turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir, ayat yang memerintahkan Nabi untuk memberi peringatan. Nabi pun berdakwah awalnya secara sembunyi-sembunyi dan pada akhirnya barulah terang-terangan. Selama 23 tahun. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yaitu adalah peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Setelah itu Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Setelah tadi kita sudah mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW dari mulai kelahirannya sampai wafatnya, nah berarti kita bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut, yaitu dengan kita harus selalu sabar dengan Nabi Muhammad yang sudah ditinggal oleh ayah ibunya, lalu beliau diasuh oleh kakeknya, ketika kakeknya sudah meninggal diasuh oleh pamannya, dan sampai Muhammad dijuluki Al-Amin, yaitu seorang pemuda yang sangat jujur. Demikianlah kisah Nabi Muhammad SAW yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa kita harus bersolawat dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words.